Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, insya Allah kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber kita. Dan yang pertama kita akan berdiskusi dengan Bung Hasbi Aswar, eh, pakar hubungan internasional. Bung Hasbi, kalau kita melihat gejolak yang terjadi di Iran, termasuk salah satunya kita bisa melihat banyaknya eh, pihak yang menilai aksi protes yang terjadi di Iran itu selalu dikaitkan dengan campur tangan eksternal atau pihak asing yang terjadi di negara tersebut. Nah, kira-kira menurut Bung Hasbi nih, sejauh mana sebenarnya faktor internal seperti krisis ekonomi, inflasi, dan kegagalan tata kelola negara menjadi penyebab utama dibandingkan faktor eksternal tersebut, Bung Hasbi? Ya, Bung Gusrin. Eh, Negara-negara Timur Tengah itu kan ini ya, secara umum em, mereka itu punya potensi yang sangat besar, begitu. Apalagi Iran punya apa kandungan minyak yang luar biasa, kemudian produksi gasnya juga sangat luar biasa gitu. Nah itu Iran ya. Dan di sisi yang lain juga sikap yang selama ini mendukung kelompok-kelompok pejuang di Timur Tengah itu juga faktor yang membuat Iran itu menjadi penting ya, punya jejaring perlawanan begitu di Yaman, kemudian di Lebanon, dulu di Suriah, termasuk juga di Irak, dan termasuk mendukung para pejuang Palestina. Itu salah satu faktor yang membuat Iran penting gitu ya, Bung Gusrin. Ya, Nah, ini yang membuat aktor-aktor yang punya kepentingan di Timur Tengah itu pasti akan selalu menjadikan Iran juga menjadi aktor yang penting gitu. Iran itu kan sebelum 1979 itu kan punya hubungan dekat ya dengan Amerika Serikat dan kemudian Israel. Bahkan sudah bikin proyek membangun pipa untuk kerjasama minyak gitu dengan Israel. Tapi semua itu berhenti setelah revolusi Islam 1979, dan setelah itu hubungan antara Israel dan Iran menjadi memburuk, itu dari dulunya teman kemudian menjadi musuh, termasuk juga dengan Amerika Serikat yang dulunya juga berteman kemudian menjadi musuh. Akan tetapi posisi Iran sampai hari ini itu masih sangat penting gitu ya, bagi Israel maupun bagi Amerika Serikat. Khususnya misalnya letak Iran yang berbatasan dengan Selat Hormuz ya, Bung Guslin ya. Nah, ya, Selat Hormuz itu kan adalah wilayah yang adalah jalur transportasi penting bagi eh, apa namanya minyak gitu dari negara-negara Arab. Jadi minyak yang ada dari Arab Saudi, kemudian dari Qatar, dari Uni Emirat Arab, termasuk juga dari Irak, itu kan mayoritasnya itu melalui Selat Hormuz ini, dan Selat Hormuz itu kan dikuasai oleh Iran. ya. Gitu. Nah, bagi apa namanya, bagi Amerika Serikat, bagi Israel, posisi Iran di sini sangat penting sekali, ya. Dan ketika Iran misalnya, ya, berubah kembali atau kembali wajahnya seperti sebelum 1979 yang lebih ramah terhadap Amerika dan Israel, maka ya Israel dan Amerika Serikat pasti akan merasa senang gitu. Karena tidak ada lagi yang misalnya menjadi penopang dari gerakan-gerakan perlawanan, dan potensi minyak dan sumber daya yang dimiliki oleh Iran itu juga sangat besar sekali gitu. Nah, itu dalam konteks eksternal ya, Bung Guslin ya. Nah, itulah Ya. mengapa misalnya dalam perang eh, 7 Oktober 2023 ya, yang apa namanya, yang menjadi awal dari genosida Israel, itu kan Israel juga melakukan serangan-serangan kepada basis-basis Iran kan, atau kepada jejaring Iran gitu. Dari di Suriah kita bisa melihat ya, kantor-kantor kedutaan Iran, termasuk panglima militernya diserang, termasuk juga Hizbullah diserang, termasuk juga di Yaman diserang, termasuk juga di Irak diserang gitu. Hmm. Termasuk akhirnya Iran juga diserang, Irak diserang, kemudian terakhir Iran juga diserang. Tujuannya sebenarnya untuk melemahkan Iran gitu. Bahkan ada aksi pada saat perang 12 hari tahun kemarin, itu kan Netanyahu itu kan mendesak warga Iran sendiri untuk menggulingkan pemerintahnya gitu. Karena memang Netanyahu menginginkan ya semua rezim yang ada di Timur Tengah itu adalah rezim yang tidak berbahaya bagi kepentingan Israel maupun kepentingan Amerika Serikat. Sehingga ketika ada gejolak-gejolak internal di Iran, maka itu pasti akan menjadi peluang besar bagi Amerika Serikat maupun bagi Israel untuk
ikut mengkompor-kompori atau ikut Hmm. memanas-manasi masyarakat supaya memang terjadi perubahan politik itu. Kenapa? Karena Amerika Serikat termasuk juga Israel ya pada khususnya itu menginginkan rezim-rezim yang ada di Timur Tengah itu adalah rezim yang jinak, rezim yang lunak, rezim yang berkompromi dengan Amerika Serikat dan Israel, sehingga kepentingan-kepentingan mereka di Timur Tengah, khususnya misalnya dalam mengamankan jalur minyak, akses minyak, termasuk juga untuk menghadapi kelompok-kelompok yang mereka anggap sebagai ekstremis, itu bisa mereka lakukan dengan mudah, gitu. Nah, itu dalam konteks eksternal ya. Jadi saya kira eh, apa namanya setiap dinamika politik yang ada di internal Iran itu pasti akan selalu diperhatikan oleh Amerika Serikat termasuk juga Israel dan pasti akan ikut serta di dalam mendukung gerakan-gerakan tersebut. Yang pertama, yang kedua, Iran memang setelah 1979 itu kan diblokade sedemikian rupa ya atau di embargo, di boykot sedemikian rupa oleh negara-negara besar pada khususnya gitu, Bung Hmm. Rin ya. Iya. Dan itu beberapa fase kan, setelah 1979, tahun 2000-an, kemudian dalam berbagai isu lah, termasuk isu nuklir dan macam-macam, itu kan semakin ke sini, bahkan di waktu terakhir ini pada saat terjadi demonstrasi sejak Desember kemarin, itu kan Eropa kembali mengangkat atau mengisukan apa namanya rencana sanksi tambahan untuk Iran. Jadi sanksi itu bertubi-tubi gitu dari tahun Hmm. 1979 sampai sekarang. Itu membuat Iran akhirnya menjadi sangat terbatas, Bung Gusrin ya. Walaupun punya minyak yang sangat besar atau sumber daya yang sangat besar, tapi susah untuk mencari pasar gitu. Ya, apalagi pasar negara-negara besar, ya kan? Karena selama ini ya keuntungan yang paling besar dari bisnis minyak itu kan ketika dijual ke negara-negara besar. Sehingga praktis apa namanya destinasi dari penjualan minyak Iran itu kan akhirnya kebanyakan ke Cina gitu 80%. Itu pun katanya harus kucing-kucingan gitu, harus Hmm. dikirim melalui kapal-kapal yang apa namanya yang memang didesain untuk tidak ketahuan dan bisa berlayar atau bisa dikirim sampai ke Cina. Dan kalau kita lihat list-list negara-negara yang misalnya mengimpor dari Iran itu negara-negara bukan negara-negara besar ya, ya negara-negara Arab sekitar ya termasuk ada Turki, ada Uni Emirat Arab, termasuk juga Indonesia. Tapi ya kekuatan ekonominya kan pasti berbeda ya ketika negara-negara Eropa gitu, termasuk negara-negara Asia Timur yang kaya seperti Jepang misalnya atau negara-negara seperti Amerika Serikat misalnya mengimpor. Makanya dan itu dalam aspek apa ya jual beli minyak belum lagi Ya. misalnya dalam aspek transaksi keuangan ya ada sanksi-sanksi dalam aspek keuangan transaksi keuangan dan macam-macam ini membuat akhirnya Iran menjadi semakin sulit Bung Gusnin ya Ya. jadi memang belum lagi ya adanya mismanagement apa di pemerintahan Iran gitu yang kabarnya juga menjadi salah satu faktor ya ada mismanagement kemudian adanya apa namanya adanya tekanan-tekanan eksternal banyak dana-dana mereka yang dibukukan di luar negeri ya karena sanksi begitu kesulitan untuk melakukan transaksi internasional dan macam-macam ini yang akhirnya menjadi poin-poin yang memperburuk perekonomian Iran dan akhirnya berdampak kepada kemarahan masyarakat gitu gitu jadi kemarahan masyarakat akhirnya ini jadi masyarakat itu menginginkan terjadinya perubahan Ya. kebijakan gitu. Dan sekarang ini kalau kita lihat bukan hanya perubahan kebijakan, tapi perubahan institusi politik, Bung Gusrin ya. Hmm. Nah, cuman institusi politiknya seperti apa itu masih terjadi apa namanya silang pendapat. Bahkan di survei yang saya baca terakhir itu salah satu survei ya yang apa namanya dengan responden 100.000 warga Iran itu kurang lebih seperti itu dikatakan mayoritas warga Iran malah menginginkan Iran itu kembali ke masa pra Republik Islam. Mereka menginginkan pemerintah mereka menjadi pemerintahan monarki ya. Ya. Dan sebagian dari antara mereka menginginkan ya Shah Pahlavi apa eh, Riza Pahlavi ya, Reza Pahlavi putra dari Shah Pahlavi yang akan kembali. Nah, cuman apa namanya dari survei-survei yang lain juga menunjukkan belum ada dukungan yang besar terhadap tokoh ini dan oposisi-oposisi di dalam juga tidak begitu kuat sehingga
ada yang mengatakan kecil kemungkinan terjadinya transformasi sistem pemerintahannya atau perubahan sistem pemerintahan dengan melihat tidak adanya tokoh yang kuat dan tidak adanya konsolidasi atau kelompok-kelompok oposisi yang memang bisa mengambil alih dan kemudian bisa menjadi alternatif. Begitu, Bu Gus. Ya. Iya, Bung Hasbi, sekarang muncul pertanyaan baru. Nah, jika misalnya tadi disebutkan ada beberapa penjelasan menyebutkan bahwa ini sedikitnya pasti sedikit banyaknya, bahkan ini lebih banyak faktor eksternal dan memang ada di sana. Lalu apakah faktor eksternal itu lebih berperan sebagai pemicu atau penguat atau hanya menumpang dari krisis eksternal yang sudah lama terjadi? Nah, kira-kira bagaimana pola ini terlihat dalam sejarah protes Iran sejak 2009 hingga hari ini, Bung Hasbi? Ya, agak sulit untuk mengukur ya, Bung Gusrin. Karena ini Ya. modelnya adalah sistemik menurut saya, struktural. Maksudnya Iran memiliki sumber daya yang besar kan. Ini kan sama dengan negara-negara Arab yang lain. Mereka punya sumber daya yang besar, tapi mereka bisa menjual minyak mereka ke negara-negara besar gitu, ke Eropa, termasuk Amerika Serikat ya, termasuk ke Jepang, Korea, Cina dan macam-macam. Sehingga mereka mendapatkan income yang luar biasa besar untuk membangun industri, untuk menjalankan berbagai macam kebijakan negara mereka. Itu negara-negara Arab. Dan itu tidak terjadi di Iran kan. Yang terjadi adalah ya potensi minyak yang luar biasa besar itu akhirnya kan tidak bisa dimaksimalkan gitu untuk menghasilkan keuntungan yang besar bagi Iran gitu. Nah, itu satu aspek saja ya, belum dari aspek-aspek yang lain. Yang membuat akhirnya Iran menjadi sangat kesulitan ya. Dan bisa jadi memang tujuan dari sanksi-sanksi seperti dari Amerika Serikat ya, termasuk dari PBB dari negara Eropa, bisa jadi memang tujuannya adalah untuk eh, membuat Iran semakin terjepit sehingga masyarakat menjadi marah gitu ya. Masyarakat menjadi marah dan pada akhirnya membuat masyarakat berontak dan kemudian melakukan upaya reformasi atau bahkan revolusi politik di Iran gitu ya. Jadi ya ini memang kalau kita lihat apa namanya desakan-desakan masalah ekonomi ya itu yang menjadi salah satu aspek yang paling besar gitu. Ditambah lagi dalam apa namanya sanksi-sanksi internasional itu. Nah, ditambah lagi nih ini apa namanya ketidakmampuan rezim atau pemerintah Iran di dalam mencari alternatif-alternatif di dalam membangun perekonomian yang bisa menciptakan stabilitas ekonomi gitu. Itu kalau kalau sebatas apa yang saya lihat gitu kan. Sehingga yang terjadi adalah apa namanya tidak ada alternatif gitu. Ini berbeda misalnya dengan Rusia ya. Rusia itu walaupun disanksi sedemikian rupa, tapi tetap masih bisa bertahan gitu. Masih tetap bisa membangun, masih tetap bisa bertahan, bahkan pertumbuhan ekonominya juga masih bagus gitu. Dan semua sanksi internasional yang Rusia dapatkan itu akhirnya tidak terlalu efektif, membuat Rusia melemah gitu, Bung Gusrin. Nah, ini yang kita apa yang belum terjadi di Iran gitu. Saya kira ketika Iran bisa lepas atau bisa mendapatkan alternatif-alternatif untuk apa namanya keluar dari tekanan-tekanan sanksi-sanksi internasional, maka saya kira apa namanya upaya provokasi asing atau upaya provokasi Barat, upaya Barat untuk menjepit atau untuk mendesak perekonomian Iran sehingga masyarakat marah itu kelihatannya menjadi tidak mempan gitu. Sehingga eh, apa namanya perlawanan-perlawanan atau aksi-aksi itu bisa dihindari. Berarti kan pada intinya kembali lagi kepada kemampuan rezim untuk bisa keluar dari krisis tersebut. Dan ternyata kelihatannya Bung Gusrin itu tidak terjadi sehingga akhirnya sanksi-sanksi internasional itu menjadi hal yang memprovokasi gitu warga Iran untuk melakukan perlawanan dan kemudian mendesak perubahan. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Bung Hasbi. Insya Allah jika ada waktu kita akan diskusi lagi di sesi berikutnya. Sekarang yang pertama ke Bung Hasbi. Uh, ada pertanyaan dari para pemirsa terkait dengan yang terjadi di sana. Uh,
mungkinkah ya, ada upaya demokratisasi kembali dalam kondisi Iran saat ini, Bung Hasbi? Kalau tinjau dari sisi geopolitik. Ya, Bung Guslin ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa dari hasil-hasil survei terakhir itu di Iran, itu kelihatannya warga-warga yang turun ke jalan dan orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahan yang ada sekarang, itu mereka malah kecenderungannya, Bung Guslin, di situ tuh ada dua dari survei yang saya baca ya, itu ada dua pilihan mayoritas. Yang pertama adalah mereka pengen eh, apa namanya negara mereka kembali ke monarki sebelum revolusi Iran. Dan yang kedua itu mereka sebenarnya tidak peduli dengan sistem apapun. Yang penting itu adalah masalah yang mereka hadapi bisa selesai gitu. Tapi aspirasi yang ada ya dan beberapa teriakan-teriakan yang ada di jalan itu kan memang mereka meneriakan sah kembalinya Syah ya, rezim sah gitu. Dan makanya figur yang mencoba untuk diangkat itu kan figur Reza Pahlavi gitu, putra Reza Pahlavi. Nah, kalau demokratisasi, Bung Guslin, itu kelihatannya tidak ada aktor-aktor misalnya oposisi ya yang tampil kemudian mereka meneriakkan slogan-slogan demokratisasi gitu. Nah, kalau misalnya nih, karena di situ ada Amerika yang ikut bermain, apa kemudian Amerika yang akan mendesak? Nah, Amerika kan sebenarnya ini ya, dalam secara politik selama ini kita lihat, Amerika itu tidak butuh demokratisasi itu bukanlah menjadi top priority Amerika Serikat ketika ingin mengintervensi sebuah negara, bukan itu. Top priority Amerika itu kan adalah kepentingan apa yang ditarget oleh Amerika Serikat, apakah itu kepentingan ekonomi atau security, ya kan, atau geopolitik gitu. Nah, kalau di Venezuela misalnya kepentingan ekonomi jelas ya, minyak. Kalau di Suriah kepentingan geopolitik, ya kan, bukan minyak gitu, tapi kepentingan geopolitik dan security tentunya. Jadi Amerika sebenarnya tidak peduli apakah negara itu dengan negara demokratis atau tidak gitu. Seperti apa yang ada di negara-negara teluk sekarang kan, kebanyakan negara-negara otoriter dan monarki gitu. Eh, tapi Amerika nyaman-nyaman saja karena kepentingan utama Amerika menjadikan mereka sebagai mitra politik, kemudian mitra ekonomi tetap terjalin dengan aman kan, gitu. Jadi dan Amerika tinggal melihat saja sebagai pemain yang dalam politik internasional yang sudah sangat lama sekali terlibat dalam berbagai dinamika politik di negara lain. Kita bisa melihat gitu bahwa Amerika itu tinggal melihat ini aktor siapa yang dominan tanpa melihat latar belakangnya. Ketika aktornya itu aktor yang pro demokrasi misalnya ya, ketika kebetulan aliansinya adalah aliansi demokrasi, maka mereka akan mendukung itu. Tapi kalau aliansinya adalah aliansi-aliansi yang tidak demokratis, tapi mereka bisa berkompromi dengan Amerika, maka Amerika pasti akan mendukung itu. Nah, cuma untuk saat ini kita tidak melihat, Bung Hussein ya, ada unsur-unsur yang kuat di Iran yang mereka itu muncul dan meneriakkan slogan-slogan demokratisasi gitu. Malah yang ada sebaliknya gitu. Mereka yang kita bisa lihat sampai hari ini adalah waktu apalagi pas protes-protes kemarin itu mereka menginginkan kepemimpinan sah ya atau monarki kembali lagi. Dan simbol yang sekarang itu diharapkan oleh sebagian demonstran itu adalah Reza Pahlavi, putra dari Shah Pahlavi. Walaupun itu kalau menurut saya itu masih kecil kemungkinan ya, melihat masih kuatnya legitimasi dari kepemimpinan yang ada sekarang ya gitu. Demikian, Gus. Masih mute. Ya, sekaligus closing statement-nya Bung Hasbi. Ini adalah pertanyaan terakhir sehingga bisa memberikan closing setelah pertanyaan tadi. Silakan Bung Hasbi. Ya, sebagai closing ya, dalam konteks Iran, saya kira Iran itu akan selalu diganggu oleh rezim global gitu. Karena Iran itu adalah negara yang paling nakal kira-kira di Timur Tengah ya. Dan karena nakalnya Iran itu kan mengancam hegemoni Amerika Serikat dan mengancam ekstensi Israel. Walaupun dalam beberapa kasus Iran itu kadang-kadang pragmatis juga gitu.
Maksudnya masih mau kontak dengan Amerika. Itu kemarin Washington Post itu kemarin memberitakan bahwa Iran dan Israel itu saling saling memastikan bahwa tidak akan terjadi serangan antara kedua belah pihak. Itu melalui Rusia. Tahun kemarin juga kita bisa membaca ya bagaimana Iran dan Amerika Serikat saling mengirim pesan untuk saling meyakinkan satu sama lain bahwa dalam konteks ketegangan yang terjadi gitu. Artinya apa? Tapi di sisi yang lain, artinya apa? Artinya Iran itu sebenarnya masih mau diajak ngobrol, masih mau berhubungan baik dengan Amerika Serikat. Gitu. Tapi di sisi yang lain, Iran itu adalah negara yang pengen independen dan tidak mau diatur, dan itu yang membuat Amerika dan Israel tidak suka. Sehingga sampai Iran itu mengikuti apa yang Amerika dan Israel inginkan, Iran akan selalu diganggu. Itu saya kira itu poinnya Bung Guslen ya. Dan itu juga sejalan dengan misalnya National Security Strateginya Amerika, yang itu baru terbit di bulan November 2025 kemarin gitu. Bahwa Amerika ingin Timur Tengah itu aman dari ancaman terorisme, termasuk ancaman rezim-rezim yang mengancam kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Nah, siapa rezim itu? Salah satunya adalah Iran. Jadi Iran tidak akan aman, ya. Ini saya kira adalah salah satu fase saja. Ke depan Iran akan selalu didesak terus-menerus dan masyarakat akan terus diprovokasi agar menggulingkan kekuasaan yang ada di Iran sekarang. Nah, ini adalah warning yang sangat keras terhadap Iran. Dan ini adalah tantangan buat Iran ke depan, mampu tidak bertahan dengan provokasi itu, dengan segala macam konspirasi tersebut, atau akhirnya berakhir dengan runtuh dan Iran ke depan berganti menjadi Iran yang pro terhadap Amerika Serikat dan Israel. Ini saya kira warning dan tantangan buat Iran.